Halo guys, di depan saya ini ada sebuah tang. Saya baru beli seharga 165.000 ya dari online. Di sini dibilangnya namanya sendiri ini screw eater guys ya. Screw eaters. Jadi dibilang screw eaters buatannya engineer. Ya ini perusahaannya. Tetapi ada juga yang namanya vampires atau tang vampir guys. Nah, kita langsung buka dulu guys ya. Sebelum kita lihat produknya, kita baca dulu nih keterangannya. Ya, jadi ini tang ini untuk membuka skrup guys. Ya, atau bisa juga dia untuk menarik plat ya. Dia bilang untuk menarik plat, untuk menahan plat. Materialnya ini dari HRC 60 plus minus 2 nih, saya kurang paham ya kekerasannya. Panjangnya 175 mili, berat 165, dan cocok untuk digunakan dengan kepala 3 mili sampai 11 mili guys. Ya, tulisannya seperti itu. Di depannya sendiri, ini dia ada patennya. Ya, ini yang merah-merah ini seperti tambahan gerigi ya, melengkung guys. Arahnya lain. Ini cara penggunaannya vertikal guys. Ya. Kemudian ini tadi ukurannya udah. Kemudian ini dapat digunakan untuk skrup yang udah rusak ujungnya atau ya udah kepaknya rusak ya. Kemudian berkarat atau yang kita nggak punya kuncinya. Jadi yang aneh-aneh ya. Ini caranya bisa juga untuk pin, cabut pin ataupun untuk pines ya, untuk pines. Ya. Langsung barangnya guys. Ya, barangnya seperti ini guys. Ini ada namanya ini. Ya, kelihatan guys ya. Engineer Screw Eater. Ya, ini ada keterangannya. Kemudian yang diperhatikan guys. Ya guys. Ya. Ujungnya seperti ini guys. Gerigi sampingnya seperti ini. Ya. Ini kalau saya bandingkan guys ya dengan tang standar, ukurannya udah lain guys. Ya, ukuran kepalanya berbeda lah. Ya, ini lebih besar yang standar saya. Nah, kemudian pola giginya juga lain guys. Yang ini punya saya giginya halus ya guys ya. Terkadang beberapa tang saya tahu ujungnya flat. Jadi kalau ini saya bergerigi semua, terkadang yang flat sedikit. Kemudian yang di sini geriginya kasar tapi bentuknya oval. Ini biasanya untuk buka mur gitu guys ya, atau untuk menahan benda lah, ya pipa dan lain-lain. Kemudian di sini berupa untuk potong guys, potong kabel, ya kawat, ya fungsinya seperti itu guys. Nah, kalau yang ini berbeda guys posisinya. Kalau saya buka ya guys ya, kelihatan guys. Ya. Jadi giginya dia yang kiri kanan modelnya arahnya ke sini, yang ini arahnya ke dalam guys. Dan dia melengkung guys. Ya, ini dalamnya agak melengkung nih. Kalau tidak dari samping, giginya sangat agresif guys ya. Ya, jadi giginya tidak halus tapi kasar guys. Nah, ini yang ininya untuk pegang. Ini ada contohnya guys. Jadi dia bilang seperti ini guys. Kalau kita lihat ya. Nah, seperti ini guys. Ya. Jadi untuk menggigit skrup guys, ya yang melengkung ini. Nah, yang sampingnya ini itu untuk narik plat tipis atau material lain guys ya. Tetapi saya rasa ini kalau sampai ditarik guys ya, kita tahan gini ya, kencang gini, dia permukaannya pasti rusak guys. Ya, ya jadi istilahnya dia sangat bagus untuk tarik, ya tetapi pasti permukaannya rusak. Jadi mungkin ideal untuk nahan plat ya, tetapi habis itu ya sisinya dibuang guys.
Jadi seperti kalau kita mau pasang kawat kasa mungkin ya guys ya, atau kanvas gitu ya, foto dan lain-lain yang dari kanvas kita bisa gunakan untuk tarik, kemudian setelah dipaku atau dilem bisa dilepas. Kalau yang ini nggak, saya tahan gini guys. Ya, beda jauh guys ya. Untuk ukurannya guys, ini panjangnya ya guys ya, itu 16,9 mili ya. Untuk lebarnya ini sendiri 11,4 mili. Kalau saya buka maksimal guys ya, saya buka maksimal gini, maksimalnya itu dia di 16,89 guys ya, tapi ini masuk ke dalam giginya guys ya, sekitar gitu guys. Sekarang untuk pengujiannya guys ya, di sini saya udah siapkan triplek ya, material triplek, kemudian saya udah kasihkan skrup guys ya, mulai dari kepalanya ukurannya 4,3, 7, 5,41, 6,3, 7,6, 8, 12,7. Kemudian ini pines guys ya, diameter kepala 7,3 dan 9,02 ya. Ini semua udah saya kasih tanda spidol guys ya. Jadi nanti kita akan coba pakai tangnya apakah bisa untuk mutar skrupnya. Sekarang ukuran diameter 4,37 guys ya. Ini kita perhatikan garisnya dulu. Bisa guys ya. Lanjutnya 5,41. Ya ini agak muter guys. Ini tangnya harus saya tekan ke bawah guys, karena dia selalu lompat. Tetapi bisa guys ya. Tandanya garisnya berpindah posisi, tapi harus saya tekan ke bawah guys. Ini yang lanjutnya 6,35. Kita coba aja. Ya, ini cukup mudah guys. Ya. Selanjutnya ini 7,65 guys. Ini muternya lebih berat, rasa lebih berat, tetapi pegangannya mantap guys. Ya, ini kalau di bidang kepalanya seperti ini guys. Ya, tebalnya. Kemudian lanjut yang ke 8,1 guys ya, 8,81. Ini kepalanya agak membulatnya lebih landai guys ya. Yang ini dia lebih tebal. Ya, sampingnya lebih tebal. Ya. Nggak ada kesulitan guys. Ya, mudah guys ya. Kemudian lanjut yang ke 12,7. Yang besar. Giginya masih muat guys. Ya, tapi harus tekan ke bawah juga nih. Ya, berputar guys. Tapi lihat nih guys. Ya, karena saya tekannya kenceng guys. Ya, dia permukaannya sempat tergores. Ya, ini coba bisa dilihat ya. Jelas ya. Nah, itu. Ya, ada bekas goresannya guys. Ya. Kemudian kita lanjut ke pines yang ukurannya 7,3 guys.
Saya terlalu keras guys tekannya ya, melengkung fitnessnya. Coba lanjut yang ke fitness 9,2. Ya, bisa guys ya, tapi emang tipis guys ya, jadi sering slip gitu ya, tapi saya rasa tidak masalah guys. Kemudian ada yang tanya untuk mur baut bisa nggak nih ya, ini coba guys ya, ini saya contoh aja, ada mur 2 ukuran, ada yang kotak juga. Kalau yang kecil kita coba aja guys ya, nggak ada masalah sih guys ya, masih masuk kan ya. Yang besar ya, ini masih masuk memang ya, masih bisa guys. Nah, dari samping saya gigi ke sini tuh ya, masuk sih masuk aja guys ya, tetapi karena dia terlalu tebal guys ya, kalau dia dari samping ya, maka giginya yang ini nggak nempel guys ya. Beda kalau skrup ini guys ya, kalau skrup ini ya, dia kan tipis guys ya, jadi seperti ini gigitnya ya. Jelas guys ya, nah seperti itu gigitnya ya. Kalau yang tadi segi 4 ini sama aja guys, cuma mungkin yang berguna bukan sampingnya, tapi hanya gini aja sih ya. Atau mungkin kalau mau dibuat diagonal bisa juga guys, jadinya seperti ini nanti. Nah, giginya seperti ini ya. Tadi sudah kita lihat uji coba guys ya, beberapa skrup maupun pines. Nah, sekarang yang perlu saya perhatikan guys ya, yang perlu diperhatikan tuh ini guys. Pertama, kalau dilihat guys ya, nih kalau diperhatikan ya, dia ujungnya ini ya, depannya agak ya, yang ini agak melengkung dikit guys, yang samping-sampingnya dimiringkan supaya kontaknya hanya di ujungnya persis yang untuk giginya ya. Kalau kita bandingkan dengan yang tang standar guys ya, biasanya dia flat aja guys ya. Jadi ini dipusatkan di ujungnya supaya dia nge-grab skrupnya lebih bagus ya, untuk gigitnya lebih bagus. Tapi tadi dilihat beberapa kali slip juga guys ya, itu karena saya kurang tekan ke bawah juga bisa, dan kedua memang lebih licin guys permukaannya, tipis lah ya, seperti yang pines itu kan tipis sekali ya. Itu kesimpulannya berarti berfungsi guys ya, tang ini berfungsi bisa untuk buka skrup guys ya. Sekarang pertanyaan keduanya, saya sempat berpikir nih guys, kan apakah hanya skrup ya? Ternyata kalau mur pun juga bisa guys, tetapi saya rasa ada kendala dikit guys ya. Yang untuk mur ini biasanya bukan masalah ukurannya guys, tetapi karena torsinya biasanya kalau mur baut dipasangnya lebih kuat guys ya, sedangkan penggunaan alat ini adalah penggunaan vertikal guys ya. Jadi pada saat dia menggunakan vertikal dan kita buka untuk buka skrupnya ya kan, kita puntir guys ya, ini momennya kita kecil guys karena hanya sebatas ini. Kalau kita bandingkan dengan tang standar guys ya, biasanya kalau kita ambil murnya gini ya guys ya, nah ini kita dorongnya lebih enak guys ya, seperti buka ban mobil lah ya. Semakin ini horizontalnya makin jauh,
dia momennya kita hasilkan makin besar guys. Ya, jadi ini kenapa saya rasa memang dia hanya dicocokkan untuk skrup guys ya, skrup sebatas 11 mili lah kepalanya. Ini karena memang dia ukurannya kecil dan mungkin saya rasa momennya dia memang kecil guys. Kedua, kalau kita paksakan dia bisa rusak di asnya ini guys. Ya, meskipun saya ada trik juga. Jadi kalau kita bilang aja kita mau buka gini guys ya, kemudian kita muternya nggak kuat ya, kita bisa bantu dengan kunci Inggris guys. Ya, jadi kita hanya perlu selipkan di sini. Ya, ini kita tahan kuat gini guys. Ya, jadi ini kita tahan kuat, kemudian ini kita masukkan kunci Inggris. Nah, baru kita dorong pakai kunci Inggrisnya guys. Nah, ini kan momennya lebih kuat guys. Ya, ini hanya trik aja guys ya. Tidak disarankan, tetapi kalau keadaan mendesak guys, mungkin bisa jadi solusi juga guys. Oke guys, saya rasa cukup ya untuk ulasan dari Engineer Screw Eater ini. Ini saya rasa saya puas nih pakai ini ya. Buatannya juga bagus guys. Ya, dan kelihatan lah ya kalau cukup mantap guys. Ya. Oke guys, sampai jumpa lagi. Terima kasih.